Assalamualaikum kakak. Bun, kayaknya kan bunda dekat banget sekarang sama Doktip. Terus gimana tuh bun tanggapannya? Banyak yang bilang Doktip tukang peras. Apa jangan-jangan bunda temenan karena diperas lagi ya bun ya? Sudah saatnya aku meluruskan, sudah saatnya aku menjawab. Sebenarnya selama ini aku diam karena aku gak mau memperkeruh keadaan. Tetapi berkali-kali nama aku keseret simpang siur suap Doktip. Daripada kemana-mana, yaudah aku luruskan sesuai dengan sudut pandang aku dan pengalaman aku, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman di sini tahulah case-nya booster up, ya. Sebelum di review Doktip itu di review Dokter Grand. Pas ada di review Dokter Grand beberapa minggu kemudian itu enak aku di freeze. Padahal per 25 September aku sudah mau bertransformasi BPOM. Aku sudah bikin formula memang. Dan jujur aku tuh lama keluarnya, yang harusnya 14 hari masa kerja. Sampai aku minta tolong ke pihak BPOM untuk keluarin, tapi gak bisa. Gak tahu waktu itu di freeze aja aku. BPOM bekerja dengan cepat dan tepat, ya. Aku akui karena aku salah. Di review lah Doktip, wah ini bakal lama nih keluar. Akhirnya aku punya plan kedua, yaitu selain bertransformasi, udah di review Doktip, bakal lama nih ya transformasi BPOM-nya, karena enaknya bakal keluarnya lama nih. Udah punya insting gitu kan. Adalah plan dimana aku bertabayun dengan Doktip atau menyogok Doktip. Aku punya temen yang deket sama Doktip, tolong dong gini-gini kita tabayun, damai yuk gini-gini. Jujur aja aku orangnya jujur ya punten ya. Terus nggak bisa bro katanya, kan itu ngomongnya sama suami aku. Jujur Doktip tuh kayak gitu orangnya, nggak mau disogok. Ibu S barengan nih case-nya sama aku. Ibu S yang orang gede banget, orang kaya banget ya menurut aku, karena dia punya pabrik. Itu dia mau nyogok juga tapi nggak bisa. Dan menurut aku Doktip itu ya, kalau emang nggak sesuai dengan regulasi BPOM dia akan terus nge-push. Menurut aku, karena aku waktu itu pun dipush terus-terusan. Ya udah susah disogok, ya udah aku pasrah aja. Tetapi aku melakukan permintaan maaf terhadap customer. Aku mengakui kesalahan ya, sambil nunggu NA keluar. Aku narikin semua barang-barang aku. Narikin dari Kalimantan, dari Aceh, dari Solo. Rugi? Iya rugi. Namanya bisnis pasti ada dua pilihannya, untung dan rugi. Dan itu kesalahan kami, ya udahlah. Sebagai pertanggungjawaban aku terhadap reseller dan masyarakat, aku tarikin tuh dari reseller aku. Abis aku tarikin, aku juga dipanggil sama BPOM. Sebelum penarikan itu dipanggil dulu sih sama BPOM. Terus aku akhirnya menurut panggilan, terus penarikan dan lain-lain. Akhirnya dimusnahkan. Aku ganti naik krim 83.000 ke seluruh mitra-mitraku, resellerku. Ya tanpa Rp1, jangan Rp1 deh. Ongkir aja dari yang ditarik sama dianterin dikirim itu dari aku sendiri. Kayak ke Kalimantan bro, 38 juta bro, satu distributor bro. Ya udahlah gitu kan. Ya emang aku salah, mau kayak gimana lagi gitu loh. Nah memang ya kalau misalkan aku boleh berpendapat di sini, kalau memang sudah salah ya udah, nggak usah nyari kesalahan yang lain-lain kalau menurut aku ya. Karena sepengetahuan aku, sepengalaman aku, Doktip saat itu tidak mau disogok gitu loh. Apalagi sekarang udah besar followersnya, dan pada saat itu juga sama kayak sekarang, happening banget gitu loh, happy banget. Dan itu posisinya nggak usah lihat aku deh, Ibu S yang emang kaya banget nggak mau disogok gitu loh. Jadi beliau tuh kalau emang nggak sesuai dengan regulasi BPOM ya udah terus-terusan di up terus gitu. Yang penting satu, kalau nggak mau di-up, ya udah mengakui kesalahan, meminta maaf sama customer, dan pertanggungjawaban bukti nyata. Itu yang aku baca dari karakter Doktip. Jadi nggak ada tuh aku suap Doktip. Sampai saat ini pun aku pamaliah udah sholat isya. Sampai saat ini pun Rp1 pun aku tidak ada. Dan aku pertama kali ketemu Doktip itu di BPOM. Makanya terjadi huru hara bilang ini triknya gimana, suap si Doktip apalah itulah. Sampai aku ada yang neror, kamu ada di kubu ini. Aku nggak ada di kubu siapa-siapa. Aku bilang kayak aku nggak ada di kubu siapa-siapa, aku berdiri sendiri. Nggak bisa, lu tuh abu-abu. Kita harus bersatu melawan pemeras. Dan sedangkan aku sendiri jujur, aku nggak merasa diperas sama Doktip. Ngapain gitu loh. Dan aku orangnya netral. Kalau aku nggak, menurut pandanganku nggak,
menurut pengalamanku nggak seperti itu, ya udah gitu loh. Toh kita juga nggak ada yang menjamin kesejahteraan. Yang penting paling benar ada berbenah. Udah, kalau salah akuin kesalahan, jangan cari kesalahan yang lain. Kalau menurut aku punten banget, izin banget, ini mah dari sudut pandang aku gitu ya sayangku semua. Jadi nggak ada aku menyuap Doktip sampai saat ini pun 1 rupiah nggak ada. Bahkan pada saat pertama kali aku ketemu Doktip itu di acara BPOM, undangan BPOM, dan aku tidak pernah yang mau yang namanya minta satu meja sama Doktip. Tidak pernah yang namanya satu barisan, bukan satu meja. Tidak pernah yang namanya minta ruang transit sama. Itu semua itu di setting BPOM. Aku nggak tahu, BPOM yang mengarahkan aku ke ruangan, tempat duduk dan lain-lain gitu loh. Tapi disangkanya aku kubu Doktip, padahal punya nomor handphonenya aja kagak ada. Nggak ada sama sekali. Aku baru tukeran nomor handphone setelah ketemu dari BPOM. Dan sampai saat ini 1 rupiah pun tidak ada ya. Jadi menurut aku, makanya aku heran kalau dibilang dokter detektif meres ya. Aku sama suami aku bilang kayaknya nggak mungkin gak sih, Det, kalau menurut sudut pandangan aku. Karena pada saat itu posisinya bukan aku aja, udahlah gak usah dipandang ya, aku mah kayak ya biasa aja gitu kan, orang biasa aja gitu kan, masih merintis lah ya. Tapi ini ibu ini sosoknya kaya banget gitu loh, udah punya pabrik apalah, pokoknya ibu S ini kaya banget gitu, nggak mau disogok gitu. Karakter Doktip ya kalau nggak sesuai sama regulasi, nggak sesuai sama klaim, ya bakal dipus terus gitu kalau kalian nggak bebenah diri. Itu aja sih kalau dari sudut pandang aku. Tetapi ya aku menganggap Doktip sebagai jembatan rezeki. Aku menganggap Dokter Green jembatan rezeki aku. Bahkan mohon maaf nih, aku sebut nama Ko Denis. Ko Denis pada saat itu aku sakit banget. Ko Denis bilang hidrokontol ya kan, tapi nggak apa-apa, ibaratnya kayak ya nggak apa-apa, itu kan ibaratnya di luar area kontrol kita ya. Dan cara penyampaian orang untuk mengingatkan kita kan ada yang memang case-nya menyakitkan, tapi mungkin maksudnya baik, kita ambil hikmahnya aja. Sorry ya Ko Denis, pada saat itu memang aku sakit hati dibilang kok hidrokontol. Tapi sekarang aku kayak kalau nggak ada mereka aku nggak akan tenang sekarang. Kalau nggak ada, bahkan mohon maaf, Ko Denis kan bukan dokter ya, maksudnya kayak, tapi aku tuh KOL kan, banyak KOL yang nge-review aku nganggap mereka jembatan rezeki aku, itu aja. Dan alhamdulillah berkat Doktip, berkat Dokter Grand, berkat dokter-dokter yang mereview aku, Dokter Ika dan lain-lain, kayak ya sekarang aku kalau ketemu Dokter makasih banget ya Dok ya, dokter jembatan rezeki aku banget, bener deh, dokter jembatan rezeki aku banget deh. Aku tenang loh sekarang, aku bisa tidur loh di atas kasurku. Ya kasurku lumayan lah ya, empuk lah ya, cuman kan kemarin nggak bisa tidur tenang. Kalau sekarang udah bisa tidur tenang gitu sih. Dan insya Allah bisnis aku berkah jangka panjang, itu aja. Kalau dibilang satu kali lagi ya, aku bilang rugi, tapi bisnis ada untung ada rugi. Itu bentuk pertanggungjawaban kami terhadap riset kami dan terhadap masyarakat. Yuk semangat semua.